Para paseduluran sekalian, berjumpa lagi dengan saya, Windu Palapa. Salam kebajikan, salam penuh kesadaran. Belakangan ini, kita seolah hidup di atas panggung sandiwara yang penuh kejutan. Baru saja kita bernapas lega setelah melewati badai wabah global. Tiba-tiba, dunia disuguhkan dengan gejolak geopolitik, ancaman krisis ekonomi, hingga perubahan iklim yang tak menentu. Rasanya, baru saja kita ingin mengambil napas panjang dan berkata, akhirnya tenang. Namun tak lama kemudian, muncul rintangan besar lainnya. Fenomena ini disebut sebagai turbulensi kolektif. Ini adalah situasi di mana tantangan tidak lagi bersifat pribadi, melainkan dialami oleh banyak orang di waktu dan lokasi yang sama. Kita melihat dunia bergerak dari lingkungan yang relatif stabil menuju ketidakpastian yang lebih besar. Namun, sebagai pribadi yang sedang berproses dalam pengembangan diri, kita harus bertanya, mengapa ini terjadi? Gejolak luar adalah cermin evolusi. Dalam secara hakiki, kita tidak hadir di dunia ini hanya untuk menetap di zona nyaman. Jika hidup kita terlalu datar, terlalu teratur, dan tanpa tantangan selama berpuluh-puluh tahun, batin kita akan stagnan. Tidak ada evolusi kesadaran di sana. Tantangan luar yang masif, mulai dari krisis ekonomi hingga konflik antar negara, sebenarnya adalah tekanan yang memaksa manusia untuk bangun dari tidurnya. Secara ilmiah, ini selaras dengan prinsip homeostasis dan adaptasi. Ketika lingkungan eksternal berubah drastis, sistem biologis dan psikologis kita dipaksa untuk mencari keseimbangan baru. Namun, masalahnya seringkali bukan pada krisis itu sendiri, melainkan pada bagaimana ego kita bereaksi terhadapnya. Jebakan pikiran di tengah krisis. Bagi mereka yang masih terjebak dalam identitas ego, situasi krisis global adalah ancaman maut. Disinilah terjadi apa yang disebut dalam sains sebagai amigdala hijack. Saat mendengar berita tentang krisis atau konflik, pikiran yang tidak teramati, unobserved mind, mulai memproduksi skenario-skenario horor tentang masa depan. Kita seringkali menderita bukan karena krisis yang sedang terjadi saat ini, melainkan karena film bencana yang diputar oleh pikiran kita di kepala. Ketakutan ini kemudian mencemari kemampuan kita untuk berpikir rasional. Akibatnya, tindakan yang kita ambil, entah itu dalam bisnis atau kehidupan sehari-hari, menjadi terkontaminasi oleh rasa takut dan justru sering memperparah keadaan. Solusi akhir, kembali ke kesadaran individu. Lalu, apa solusinya? Apakah kita harus menunggu dunia menjadi damai agar kita bisa bahagia? Tidak. Jawabannya adalah responsibilitas kesadaran. Dalam falsafah Jawa, kita diajarkan untuk menjadi pribadi yang menang tanpa ngasorake, digdaya tanpa aji-aji. Kekuatan sejati kita bukan terletak pada kemampuan mengubah kebijakan ekonomi dunia, melainkan pada kemampuan mengendalikan negara batin kita sendiri. 1. Jadikan kesadaran sebagai realitas utama. Di tengah kabar buruk, berhentilah sejenak. Amati batin Anda. Apakah ada rasa takut yang muncul? Jika ada, sadarilah bahwa ketakutan itu diproduksi oleh pikiran, bukan oleh situasi saat ini. Situasi di luar bisa dihadapi langkah demi langkah di saat ini, present moment. Namun, ketakutan hidup di masa depan yang belum terjadi. 2. Transendensi melalui kehadiran. Dalam Islam, kita diajarkan tentang murakabah, merasa selalu diawasi oleh Allah, yang membawa ketenangan, tumanina. Ini sejajar dengan konsep menjadi saksi yang sadar terhadap pikiran sendiri. Saat Anda tetap hadir dan tenang, Anda tidak lagi menjadi korban dari keadaan luar. 3. Tindakan yang berbasis kebijaksanaan. Sebelum mengambil langkah ekonomi atau keputusan penting di tengah krisis, pastikan batin Anda sudah nol. Tindakan yang lahir dari kesadaran penuh akan jauh lebih efektif dan membawa berkah daripada tindakan yang lahir dari reaktivitas ego. Sedulur, dunia mungkin sedang berguncang, tapi Anda tidak harus ikut goyah. Jadilah seperti cahaya di tengah kegelapan.
Ketika Anda bertanggung jawab atas kesadaran Anda sendiri, Anda tidak hanya menyelamatkan diri sendiri, tetapi juga memberikan frekuensi ketenangan bagi lingkungan di sekitar Anda. Mari kita hadapi setiap tantangan sebagai sekolah untuk kenaikan kelas spiritual kita. Karena pada akhirnya, satu-satunya tempat aman yang sejati adalah di dalam kesadaran yang terhubung dengan Sang Maha Pencipta. Bukti dukung ilmiah, teori neuroplastisitas, evolusi otak. Penelitian oleh Lutz et al. 2004 menunjukkan bahwa latihan kesadaran, meditasi garis miring kehadiran batin, dapat mengubah struktur fisik otak, meningkatkan regulasi emosi di saat menghadapi stresor eksternal yang berat. Psikologi evolusioner. Konsep bahwa tantangan memicu pertumbuhan kesadaran didukung oleh teori Post-Traumatic Growth, PTG, dari Tedeschi dan Calhoun, 2004, yang membuktikan bahwa individu dapat mengalami perkembangan psikologis positif yang signifikan justru setelah mengalami krisis atau trauma hebat. Biological Stress Response. Studi tentang HPA-axis, hypothalamic pituitary adrenal, menjelaskan bagaimana pikiran tentang ancaman masa depan, seperti krisis ekonomi, memicu respons stres yang sama kuatnya dengan ancaman fisik nyata, yang jika tidak dikelola dengan kesadaran, akan merusak sistem imun tubuh.